Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pengurangan bilangan ya. Pengurangan bilangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Oke, kita akan membahas pengurangan tanpa meminjam terlebih dahulu. Gimana sih caranya mengoperasikan pengurangan tanpa meminjam? Apa maksudnya? Kita coba dulu susun seperti susunan penghitungan ya. 567 dikurangi 345 dikurangi ini ya. Jadi seperti biasa penghitungan dimulai dari kolom paling kanan, pengurangan ya. Jadi 7 yang baris atas dikurangi baris bawah, 7 kurangi 5 jawabannya 2. Kemudian setelah penghitungan kolom paling kanan, pindah ke kolom sebelahnya bagian kiri. Seperti tadi 6 kurangi 4 hasilnya 2 juga. Kemudian pindah ke kolom berikutnya, 5 kurangi 3 2. Jadi hasilnya 222. Jadi nggak ada meminjam angka di kolom setelahnya. Kemudian contoh yang lain, misalnya 356 dikurangi 235 dikurangi, maka 6 dikurangi 5 1, dan 5 dikurangi 3 hasilnya 2, dan 3 dikurangi 2 hasilnya 1, gitu ya. Nggak ada pinjam-minjam. Kemudian pengurangan dengan meminjam, maksudnya apa itu? Maksudnya yaitu kita coba dulu mengoperasikan pengurangan dengan meminjam. Angka 452 dikurangi 267. Nah, kita mulai dari kolom paling kanan, 2 dikurangi 7. Apakah bisa 2 dikurangi 7? Tentunya tidak bisa, maka 2 ini meminjam angka 1 dari angka 5 ini. Sehingga 5 ini dikurangi 1 menjadi 4 ya, menjadi 4. Karena 2 ini meminjam dari 5 1, maka angkanya menjadi 12. Nah, 12 ini baru dikurangi 7. 12 kurangi 7 hasilnya 5 ya. 5. Kemudian pindah ke kolom sebelahnya, kolom yang kiri. Karena tadi sudah dipinjam angka sebelahnya, angka satuannya, maka angka 5 ini menjadi 4 karena satunya tadi dipinjam untuk menjadi puluhan dari 2 ini. 4 dikurangi 6, karena ini juga nggak bisa, maka ini meminjam juga ke sebelahnya. 4 maka menjadi 3 ya. Satunya menjadi puluhannya 4 ini, jadi 14. Nah, 14 ini dikurangi 6 hasilnya 8. Nah, kemudian satunya setelahnya angka 3 ini dikurangi 2. Nah, ini bisa, maka hasilnya 1. Hasilnya dari 452 kurangi 267 hasilnya 185. Jika masih kurang paham, kita praktekkan satu contoh lagi, seperti 347 misal. Kemudian ada 279. Nah, maka ini dikurangi 7 dikurangi 9 karena nggak bisa minjem minjem 1 untuk jadikan puluhannya, sehingga menjadi 17. Ini menjadi 3. 17 dikurangi 9 hasilnya 8 ya. 8. Kemudian kita pindah ke kolom berikutnya. Karena 4 ini udah diambil 1 buat dipinjam atau dipakai buat angka 7 ini, maka menjadi 3. 3 dikurangi 7, karena tidak bisa, ini meminjam lagi ke angka 3, sehingga angka 3 ini menjadi 2.
satunya menjadi puluhan di angka 3 ini, 13 ya. 13 dikurangi 7 hasilnya 6. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Jadi ya ini nolnya nggak dianggap ya, maka hasilnya 68. Jika masih kurang paham, coba ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kita akan membahas pengurangan bilangan, yaitu apabila pengurangan dalam bilangan 0, setiap bilangan jika dikurangi 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nih ya, ini rumusnya, misalnya A dikurangi 0 hasilnya A, B dikurangi 0 hasilnya B. Contohnya 7 dikurangi 0 sama dengan 7, bilangan itu sendiri. Contoh lagi, 13 dikurangi 0 hasilnya 13 sama misal, tapi ini tidak bisa disifati dengan sifat penjumlahan, yaitu asosiatif, komutatif, yang pertukaran. Jadi misalnya 0 dikurangi 13 itu hasilnya minus 13, karena ini bukan penjumlahan ya. Jadi misalnya kalau penjumlahan hasilnya tetap sama, misalnya dibalik, karena kalau pengurangan beda hasilnya. Jadi misalnya bilangan dikurangi 0 hasilnya itu bilangan itu sendiri. Kemudian di sini kita akan membahas cara mencari nilai N dalam penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya apa? Contoh ya, 5 ditambah N sama dengan 9, maka N, nilai N itu berapa ya? Nah, dari sini kita memakai aturan pindah ruas ya. Jadi di perhitungan seperti ini itu ada ruas kanan dan ruas kiri. Di sini itu ruas kanan dan di sini ruas kiri ya. Jadi sama dengan ini patokan. Jika di kanan sama dengan berarti ruas kanan, di kiri sama dengan yaitu ruas kiri. Nah, kita caranya menyendirikan nilai N, nilai yang dicari. Jadi N itu sendiri, 5-nya kemana? 5-nya pindah ruas. 9 karena pindah ruas menjadi negatif, maka N sama dengan 4. Itu ya. Contoh yang lain, misal 7 ditambah N sama dengan 12. Maka di sini kita akan memahami dengan menyendirikan N. N disendirikan maka 7 pindah. Jadi kalau pindah ruas itu pindah simbol bilangan itu. Misalnya positif menjadi negatif, jadi minus 7. Misalnya negatif menjadi positif. Begitu sebaliknya, misalnya pindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi N sama dengan 5. Jadi 7 tambah 5 sama dengan 12. Betul nggak? 7 tambah 5 sama dengan 12. Betul ya? Kemudian contoh lain, misalnya pengurangan 12 dikurangi N sama dengan 7. Ini ya. Maka N disendirikan, tapi N harus dalam kondisi positif, maka dipindahnya ke kanan. 12 sama dengan 7 ditambah
N. Nah, N-nya dalam keadaan positif toh, tapi malah ini bareng dengan angka 7, maka 7 dipindah ke ruas kiri. Jadi 12 karena 7 angka positif, maka menjadi negatif 7 sama dengan N. Kalau positif nggak usah dikasih simbolnya. Jadi 12 dikurangi 7 hasilnya 5 sama dengan, jadi N sama dengan 5. Jadi 12 dikurangi 5 hasilnya 7, betul ya. Kemudian satu contoh lagi, misalnya N dikurangi 15 sama dengan 5. Nah, gini ya. Maka N ini dalam kondisi positif, maka tetap di sini. Namun min 15 pindah karena N harus sendiri, min 15 pindah cross kanan menjadi positif. 5 tambah 15. Gitu ya. Jadi N sama dengan 20. 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Betul ya. Jadi rumus ruas kiri pindah ke ruas kanan atau ruas kanan pindah ke ruas kiri itu dengan mengganti simbol. Misalnya positif menjadi negatif, misalnya negatif menjadi positif. Ya, gitu ya. Atau sebaliknya. Misalnya positif di ruas kiri pindah menjadi negatif, positif di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif, atau sebaliknya. Misalnya tadi negatif di ruas kiri pindah jadi ruas kanan, negatif di ruas kanan pindah menjadi positif. Gitu ya teman-teman. Misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.